Apa hukum seseorang melakukan amalan kufriyah? Kufriyah tahu ya? Kita ini tahu sujud kepada patung itu tidak boleh. Ya, sujud kepada patung itu tidak boleh. Cuman kita sujud juga. Tapi keyakinan kita di dalam hati ini hanya untuk ikutan-ikutan saja. Berbeda dengan orang-orang di samping ini. Orang-orang di samping ini betul-betul meyakini ketika dia sujud dengan patung itu dia akan mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan mudarat. Tapi kita melakukan itu hanya untuk mengambil hati orang yang samping kiri kanan ini. Apa hukum kita melakukan itu? Itu ya. Dua perkataan ulama di sini. Yang pertama, orang yang melakukan amalan kufriyah maka dia sudah bisa disebut kafir juga. Arti murtad dia. Ini agak berat perkataan ini. Ya, dia langsung murtad ketika itu. Karena dia tahu bahwasanya ini amalannya kufriyah dan dia tetap melakukan itu. Gitu. Kufriyah itu amalan yang menyebabkan dia murtad. Makanya Imam Ahmad itu menyebutkan orang yang meninggalkan sholat murtad deh. Dan makanya juga Imam Ahmad berpendapat murtad. Kenapa? Karena hukum orang meninggalkan sholat itu dibunuh. Adakah orang yang berani meninggalkan sholat ketika ancamannya dibunuh? Misalkan, ini ancamannya dibunuh, ya, tapi dia tetap ngotot meninggalkan sholat. Dia tanpa menghiraukan, lah ada pepela dibunuh. Artinya kan murtad, kata Imam Ahmad. Nah, itu perkataan beliau. Ya. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan dia melakukan dosa besar. Dan ini yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Orang yang melakukan perbuatan kufri, amalan-amalan yang bisa membuat orangnya murtad, tetapi hatinya itu dia tidak meyakini itu gitu loh. Paham enggak? Dia tidak meyakini itu. Ya. Maka dianggap dia sebagai dosa besar. Tapi hame-hame lah nih. Hame-hame besar lah ini. Ya, yang satu menyebutkan murtad, yang satu menyebutkan dosa besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah pernah menyebutkan seperti ini ya dalam Al-Qur'an. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Sesungguhnya Allah itu telah menurunkan di dalam kitabnya. Dan ketika kalian itu mendengarkan ayat-ayat Allah itu dilecehkan, ayat-ayat Allah itu dipermainkan, ya. Ketika kita melihat sebagian orang itu melecehkan ayat-ayat Allah, menghina agama Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum, jangan engkau duduk bersama mereka. Jangan engkau duduk bersama mereka. Artinya apa? Kita tidak usah mendekat sama sekali. Apalagi ikut melakukan dengan keyakinan kita itu ikut hanya sebagai ikut-ikutan saja, tanpa mengiyakan perbuatan mereka. Kemudian apa kata Allah? Innakum idzam misluhum. Kalau kalian tetap ngotot melakukan itu, maka kalian sama dengan mereka. Nah itu, derajat kita itu sama dengan orang itu. Jadi kalau kita ridho dengan orang yang melakukan perbuatan kufur, maka kita juga sama dengan mereka nilainya. Dan ujung-ujungnya pun sama, masuk neraka intinya. Benar? Orang yang kufur, murtad masuk neraka, orang yang melakukan dosa besar masuk neraka juga. Cuman perbedaannya orang yang murtad kekal di neraka, orang yang melakukan dosa besar ada kemungkinan masuk surga. Itu bedanya. Tapi HP sanggup masuk neraka walaupun cuma 1 hari. Ya kan? Orang sekarang itu berpikirnya ailah, yang penting tidak murtad. Ya dah. Ini makanya ada firqah sesat, kelompok sesat di zaman Rasulullah SAW itu, kelompok Murji'ah. Murji'ah ini iman itu tetap sama iman itu. Jadi kita melakukan dosa sebesar apapun, imannya itu tetap sama. Tidak deh, tensi naik turun tuh tidak deh. Iman itu tetap sama.
Kalau iman itu sama, berarti iblis juga beriman, Anda bilang. Karena sudah sering nyebut ini, iblis juga beriman. Karena iblis itu Allah yang menciptakan, iblis juga beriman kepada Allah. Iblis itu tahu Allah Tuhan. Ya, iblis tahu Allah itu Tuhan. Dan iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan taunya Allah itu Tuhan. Tapi Allah kufurkan dia. Nah ini ya. Jadi perkataan ulama menyebutkan dua. Dia hukumnya murtad. Yang pertama, ini agak keras ini. Dan ini masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Orang yang melakukan amalan kufriyah, amalan yang bisa membuat dia murtad dia. Walaupun hatinya itu hanya niat ikut-ikutan. Itu loh, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar. Kenapa hukum ini berbeda? Karena sekarang ini sangat susah untuk menjaga nilai-nilai Allah. Karena hukumnya tidak ada. Gitu loh ya. Kalau hukumnya ada, tidak berani dia melakukan itu. Ya. Tidak berani. Karena orang-orang Islam itu ketika orang-orang kufur di zaman Umar bin Khattab, orang-orang kafir itu merayakan perayaan mereka, Umar bin Khattab memerintahkan jangan ada satupun orang muslim yang mendekati situ. Ya, memang dijaga. Jangan sampai kita itu mengikuti amalan orang-orang kafir. Dijaga. Tapi tetap mereka itu merayakannya. Tidak jadi masalah. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini toleransinya. Tapi di zaman kita sekarang ini karena tidak ada lagi pagar yang menjaga kita, jadi bebas, gitu loh. Ya, dicampur aduk. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan kufriyah seperti ini, ya. Apalagi hanya digantikan hanya sebab untuk mendapatkan kepentingan dunia. Ya, jadi seperti itu.